ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, Tak terbatas kuasamu, tak terduga tak terduga caramu. kau Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Yesus Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga tak terduga caramu. kau yang ku percaya. Yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa. Imani, kau berkata-kata dalam lagu. Tak terduga caramu. Kau yang Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga tak terduga caramu. kau yang ku Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami bersyukur, kami berbahagia Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kami kagum Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap cerita hidup kami. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Setiap kami melangkah Tuhan, biarlah kami berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kuduskan pikiran kami Tuhan, kuduskan hati kami, supaya benih firman Tuhan itu ditaburkan, itu berakar yang kuat dalam hidup kami, itu bertumbuh, dan itu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, yang membawa kami untuk kami menatap masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kuasai mulut lidah hamba Tuhan, biar hamba berbicara seperti yang Tuhan mau. Biarlah isi hati-Mu tersampaikan kepada anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit ya Bapa. Lepaskan kami yang keterikatan. Kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Salam kiri kanannya katakan kau diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Katakan bersama-sama, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita sudah belajar beberapa hal dari minggu-minggu yang sebelumnya bahwa Tuhan rindu untuk memberkati kita, amin. Bukan Dia hanya rindu, Dia sudah memberkati kita. Sama-sama katakan amin. Tuhan sudah memberkati kita, amin. Tuhan sudah memberkati kita. Nah, maka daripada itu saudaraku, kita memberi kepada Tuhan karena kita sadar Dia sudah memberkati kita, amin. Kita sudah belajar mengenai memberi dan mengenai perpuluhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah berkat keuangan. Sama-sama katakan berkat keuangan. Amin. Katakan kiri kananmu, kau diberkati secara keuangan. Amin. Saudaraku, ya, banyak orang bilang semuanya diatur oleh uang. Betul saudaraku? Banyak orang mengatakan seperti itu. Bahkan waktu adalah uang katanya. Ya. Tetapi anak Tuhan bukan seperti itu. Amin. Uang adalah segalanya kata orang. Tapi Tuhan adalah segalanya. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberkatimu, saudaraku saya tanya kalian semuanya di sini, adakah yang belum pernah memegang uang? Ada? Ada yang belum pernah memegang uang? Tolong angkat kakinya. Saudaraku. Semua pernah diberkati secara keuangan, semua pernah memegang uang. Amin. Betul saudaraku? Kau ada di sini pasti kau mempunyai jajan. Itu. Nah, lalu bagaimana kita bertanggung jawab atas ini semua yang sudah diberikan Tuhan? Maka daripada itu kita kemarin belajar mengenai mengembalikan perpuluhan. Amin saudaraku. Nah ternyata ya kejadian nanti saudaraku ya. Ternyata kita mengembalikan perpuluhan itu saudaraku. Kita memberi kepada Tuhan bukan supaya kau diberkati. Justru
kau memberi perpuluhan itu adalah karena kau diberkati. Amin. Kau memberikan perpuluhan itu karena kau yang diberkati. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sudah dapat saudaraku? Saya bacakan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram dan oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, dengarkan saudaraku, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan memberkati Abram. Amin. Tuhan memberkati dia. Lalu Abram memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan kita berpikir bahwa kita memberikan perpuluhan supaya Tuhan memberkati engkau, bukan. Justru karena kau sadar, kau mengerti bahwa Tuhan memberkatimu dan kau mengucap syukur atasnya. Amin. Maka Tuhan akan membukakan lebih daripada itu. Amin. Nah, saudaraku, saya teringat pada waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, saudaraku. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa lalu Tuhan mengucap syukur atasnya. Betul saudaraku? Dan memecah-mecah roti, betul? Tuhan mengucap syukur atasnya. Artinya saudaraku, ketika kau mendapat berkat daripadanya dan kau memecah-mecahkan itu dan kau memberikan itu kepada Tuhan. Amin. Lalu apa yang terjadi? Multiplikasi terjadi. Amin. Amin saudaraku. Berkat Tuhan terjadi. Jadi kita memberikan perpuluhan karena kita sadar kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi kau memberi perpuluhan bukan karena kau menyogok Tuhan. Amin. Satu ayat lagi. Ya, Kejadian 28 ayat 22. Yakub, saudaraku tahu Yakub? Yakub itu adalah anaknya Ishak. Ishak itu adalah anaknya Abraham. Ya. Yakub ini adalah cucunya Abraham. Saudaraku ya. Kejadian 28 ayat 22 katakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepada aku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, perpuluhan itu lahir dari hati, bukan karena ketetapan dan peraturan saudaraku. Awal mulanya. Amin. Awal mulanya itu karena kerinduan hatinya, karena dia mengasihi Tuhan. Maka lahirlah persembahannya kepada Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Saudaraku dengarkan, segala sesuatu yang kau punya, di dalamnya itu adalah bagian punya Tuhan. Di dalamnya itu ada bagian Tuhan. Amin. Makanya jangan pergunakan segala sesuatu yang kau miliki semaumu saja. Ketika kau diberikan Tuhan handphone, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan 100% itu hanya untuk sosial mediamu. Untuk meninggi-ninggikan kehebatanmu, bukan. Ketika ditanya berapa banyak kau pakai sosial mediamu untuk Tuhan, gak pernah. Gak pernah menceritakan kebesaran Tuhan. Yang ada hanya menceritakan dirinya. Yang ada hanya pamer-pamer perasaan hatinya. Tidak boleh seperti itu. Amin. Lihat, itu lahir dari hati yang memberi. Hati karena cinta akan Tuhan. Itu belum ada peraturan. Itu belum ada pada waktu itu peraturan. Ya, saudaraku,
Belum ada Musa pada waktu itu, belum ada hukum Taurat. Pada Abraham dan Yakub saudaraku ini belum ada hukum Taurat. Amin. Nah dengarkan. Lahirlah hukum Taurat, Torah saudaraku. Pada waktu kapan itu lahir? Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Amin. Saya akan membawa kita pelan-pelan untuk kita paham akan hal ini. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menetapkan peraturan-peraturan. Banyak mengenai persembahan ini saudaraku. Lalu mereka melakukannya. Lalu mereka setia melakukannya. Sampai pada suatu saat, ini dengarkan saudaraku. Jadi jangan katakan perpuluhan kalimat Maleakhi itu lahir ketika bangsa Israel baik-baik saja, tidak. Pada waktu berlalu, lewatlah zamannya Daud, lewat zaman Salomo saudaraku, akhirnya bangsa Israel dijajah. Dan bangsa Israel diperbudak, mereka di apa saudaraku, dibikin terpencar saudaraku. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang kemana-mana saudaraku. Amin. Nah dengarkan saudaraku. Di dalam pembuangan itu saudaraku, Tuhan tetap berkata kepada mereka bahwa mereka harus mengembalikan perpuluhan. Kita buka Maleakhi 3 saudaraku, supaya kita tahu sejarahnya saudaraku, amin. Nah Maleakhi saudaraku, ingat saudaraku, Maleakhi ini adalah kitab perjanjian lama terakhir. Di mana bangsa Israel berada di pembuangan. Saudaraku tahu di pembuangan, mereka dibuang ke sana kemari, di kerajaan-kerajaan yang lain. Mereka menjadi budak, bahkan di negaranya mereka dijajah. Saudaraku, dengarkan. Maleakhi 3, saya bacakan bagi kita semuanya, ayat 6 dan seterusnya. Amin. Di ayat 1 itu jelas Tuhan mengatakan ceritanya saudaraku ya. Baik, ayat 6. Dengarkan, Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap, kata Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Nah kata Tuhan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, kata Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Kata Tuhan. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Lihat, mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Dengarkan, kamu telah kena kutuk. Kenapa Tuhan bilang kena kutuk? Karena mereka berada di pembuangan, dijajah mereka. Saudaraku, betul? Tetapi kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Ya, kamu seluruh bangsa, kata Tuhan. Bawalah seluruh, dengarkan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin saudaraku. Mereka berada di pembuangan.
Mereka ditindas pada waktu itu saudaraku. Tetapi ketetapan Tuhan tetaplah ketetapan Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat kesetiaanmu. Dari apa yang kau miliki, itu ada bagian Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan mau melihat hatimu. Lihat. Perpuluhan berbicara mengenai Tuhan memagari. Tuhan memagari. Sebenarnya saya mau memutar banyak kesaksian saudaraku yang mengenai bagaimana anak muda dari dia SMA, dia membuka usaha kecil-kecilan saudaraku ya. Jualan pulsa. Akhirnya dia bertobat ketika dia kuliah semester 4. Dan dia mengerti mengenai perpuluhan ini. Dan dia melakukannya. Tuhan membukakan jalan bagi dia. Sehingga apa? Sehingga dia sekarang mempunyai salah satu owner skincare saudaraku di Bali. Baru lulus kuliah saudaraku. Tuhan membukakan. Amin. Ada dua hal yang mau saya bagikan saat ini saudaraku. Persembahan, persepuluhan, dan firman Tuhan jelas di sini mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah ayat 8. Namun kamu menipu aku, tetapi dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan menekankan di sini persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah dengarkan, saya akan pelan-pelan mengupas bagi kita semuanya, amin. Supaya kau diberkati, saudaraku, ketika kau ingin diberkati secara keuangan, inilah yang harus kau lakukan, amin. Amin saudaraku. Karena memang berat bagimu, tapi belajarlah setia, amin saudaraku. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah dengarkan, saya dari kemarin berkata bahwa di ayat inilah Tuhan berkata, ujilah aku. Amin. Bagaimana mungkin kau mau menguji Tuhan sementara perpuluhanmu kau potong? Bagaimana mungkin kau menguji Tuhan sementara kau tidak pernah memberikan perpuluhan? Dengarkan saudaraku. Ada banyak anak Tuhan. Tuhan di mana Tuhan? Di mana kau Tuhan? Ketika aku mengalami kesusahan, where are you? Lalu kau berkata, ujilah aku Tuhan. Klaim janji Tuhan, klaim Tuhan. Wow hebat. Kalau anak-anak Tuhan kan saudaraku paling hebat menagih janji sama Tuhan dan paling hebat menyalahkan Tuhan. Betul? Paling hebat. Jatuh dia, kenapa Tuhan nih? Maka aku sudah berdoa tadi. Kenapa aku nih? Nih saudaraku dengarkan. Ini kesaksian saya bersama istri tercinta saya saudaraku. Bersama tante. Ya, saudaraku, pada waktu saya sebelum menikah sama tante, pada waktu ada kegiatan pemilihan putri Indonesia, regional Kalteng dulu saudaraku, baru diutus ke Palangkaraya, ke Jakarta. Singkat cerita, kami mendapatlah berkat 40 juta waktu itu ya. Ini dengarkan saudara, ini kesaksian nyata, saya yang alami sama istri saya. Pada waktu itu tidak lama setelah itu kami menikah. 40 juta di tangan saudaraku. Ya. Kalian sebagian besar waktu itu mungkin masih dalam program penciptaan saudaraku ya, betul? Ya. Nah lalu saudaraku, saya katakan dan tante juga saudaraku, ya udahlah, habis pulang bulan madu lah, kita akan memberi perpuluhannya ma. Sayang, belum panggil mama waktu itu saudaraku ya. Sayang. Menunda-nunda. Padahal waktu itu kami menginap, ini dengarkan. Kami menginap di hotel. Jadi dia satu malam itu berapa ma? 3,5 kah? 2,5 juta atau 3,5 juta? 3,5 ya? Karena tante waktu itu saudaraku, setahun sebelumnya, sebelum melamar itu tante adalah perwakilan dari Kalimantan Tengah untuk putri pariwisata. Dan dia memenangkan
eh, intelijensia atau apa ya? Berbakat, saudaraku ya. Putri berbakat. Nah, waktu tante menikah, saudaraku, dikasihlah bonus itu, saudaraku. Badan saya jangan kau lihat-lihat gendut gini, saudaraku ya. Dulu kan makanya perlu ditampilin mana-mana foto itu. Dan saudaraku, disuruhlah kami menginap di Bangka Belitung, saudaraku. Ada khusus pantai khusus, saudaraku. Jadi hotelnya itu saya sama tante. Jadi bukan kayak hotel-hotel gede-gede kayak gini, enggak. Dia kayak villa. Ada yang gedung yang gede, ada yang villanya, ada 2 kamar, saudaraku. Ya, di sebelah kamar kami itu waktu itu Pak SBY pernah nginap di situ, kata orang hotelnya. Kami dikasih menginap seminggu. Pada waktu saya sampai situ saya nyesal. Padahal waktu itu ditanya mau berapa lama kalian menginap. Ah, bayangan saya hotel-hotel biasa, saudaraku ya. Ternyata hotelnya luar biasa, saudaraku. Jadi khusus kami kayak villa, saudaraku. Masuk ya di dalam kamar itu kami itu bagus, saudaraku ya. Lalu dibuka pintu kamar itu menghadap laut, saudaraku. Dan di depan kamar kami itu ada kolam berenang privat. Bukan kursus privat, saudaraku ya. Kolam renang khusus untuk orang yang nginap di situ. Dan kami hanya berdua. Belum ada Stephen di situ, saudaraku. Begitu diberkati Tuhan. Dan ingat, kami tidak sadar kami diberkati Tuhan, tapi kami mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami tidak mengembalikan apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, padahal Tuhan sudah memberkati. Seperti orang, saudaraku, kami nginap di situ, saudara tahu? Kami kalau datang ke tempat mau makan pagi itu, saudara, itu orang hormat sekali loh. Karena orang beranggapan pasti orang kaya yang nginap situ. Padahal ketika kamar dibersihkan yang ada di situ hanya pop mie. Saudaraku ya, pop mie, Indomie, saudaraku. Mana kuat kami belanja makan malam di sana. Oh, mahal sekali, saudaraku. Karena itu khusus untuk turis. Saudaraku ya. Tuh. Orang datang, Pak, gitu-gitu orang-orang, saudaraku. Ya. Kami nginap di sana selama seminggu lebih, saudaraku. 2 kali tamu pernah berganti di sana. Kami masih orang yang sama. Wah, hebat, saudaraku. Tetapi kami tidak mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dari Bangka Belitung kami terbang ke Jakarta. Waktu itu masih BlackBerry, saudaraku. Ya, zaman-zaman ini kalian nggak akan tahu BlackBerry ya, saudaraku ya. Kalau kalian taunya Blackpink aja pasti ya. Saya bawa tante ke mall yang persis setiap saat saya berada di mall itu dulu waktu saya lajang, saudaraku, waktu saya kerja di Jakarta, Mall Ambassador. Jadi saya paham benar situasi mall di situ. Tidak akan mungkin luput dari saya setiap kegiatan kegerakan di situ, saudaraku. Karena saya berapa tahun tinggal di situ, kos di sana, saudaraku. Gede mallnya. Tante membeli BlackBerry waktu itu. Harganya 4 juta lebih, sedikit lah. Saya yang hari-hari selalu jalan di sana, saudaraku. Saya nggak pernah jogging kayak Kak Grace lari-lari lapangan, saudaraku. Saya hanya jalan dari lantai 1 sampai lantai 12. Naik turun, saudaraku. Makanya kurus dulu, saudaraku ya. Jalan-jalan di situ aja, jalan sambil lihat-lihat barang, jalan. Agak kadang-kadang nggak cepatin, jalan, turun lagi, jalan. Makanya saya hafal. Dengarkan, saudaraku. Tidak lama, hanya sebentar saja. Tante masukin ke tasnya, handphonenya, baru dibeli, saudaraku. Hanya beberapa langkah dari sini kira-kira ke pintu situ aja, saudaraku. Lalu saya tergerak, coba dong lihat HP-nya yang tadi. Sudah hilang, saudaraku. Hilang. Saya marah sekali, saudaraku. Saya datangi satpamnya. Kok kami bisa kehilangan di sini? Mana CCTV? CCTV lagi rusak. Saya marah sekali, saudaraku. Akhirnya saya baru ingat, tante juga ingat, saudaraku, bahwa kami belum mengembalikan perpuluhan. Seharusnya 4 juta yang harus kami kembalikan pada waktu itu. Kami tidak mengembalikannya.
Apakah karena dengan hilangnya itu kami tidak memberikan perpuluhan? Kami harus memberikan perpuluhan itu, saudaraku. Firman Tuhan tadi bilang apa, saudaraku? Supaya, ya ini sebenarnya, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai melimpah? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya kamu jangan dihabisinya. Perpuluhan ini berbicara mengenai Tuhan memagarimu. Amin, saudaraku. Perpuluhan ini berbicara bagaimana Tuhan menjagaimu. Ya. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi jangan heran kenapa kau selalu merugi. Kenapa kau selalu kehilangan. Kenapa kau selalu bangkrut. Tidak cukup. Selalu, aduh kenapa aku nilang. Banyaknya uang jajan kamu tuh. Tapi kamu merasa banyak dari mana? Kenapa? Karena kau membuka pagar, kau membuka celah akan hal itu. Betul saudaraku? Jadi ketika kau memberi perpuluhan, dengarkan. Ketika kau memberi perpuluhan itu kau tidak berkorban bagi Tuhan. Amin? Dengarkan saudaraku, ketika kau memberi perpuluhan, kau bukan berkorban bagi Tuhan, tuh bukan. Karena itu menjadi bagian bagi Tuhan. Itu menjadi haknya Tuhan. Ini dengarkan. Bagaimana mungkin ketika saya minjam uang sama Kak Grace. Saya meminjam uang 100.000. Saudaraku ya lalu Kak Grace bilang, Om mana uang saya yang 100.000? Karena saya baru dapat 400.000 saudaraku. Lalu saya katakan sama Kak Grace, inilah pengorbanan Om untuk kamu Kak. Ambillah ini yang 100.000. Apakah Kak Grace tidak akan menggigit jarinya dan berkata, lagi demam tinggi kah Om ini? Betul saudaraku? Karena itu memang bagian dia, betul? Kecuali Om mengasihnya 150. Tentu Kak Grace akan berkata terima kasih karena ada 50.000. Yang menjadi bagian Om berikan kepada dia. Itulah yang namanya persembahan khusus. Amin saudaraku. Nah dengarkan. Yang dibahas di sini saudaraku adalah persembahan khusus. Kita sudah belajar kemarin persembahan persepuluhan. Amin. Kalau begitu apa persembahan khusus? Ketika kau memberi kepada Tuhan perpuluhanmu, Tuhan memagari kau, Tuhan melindungimu, sehingga motor yang kau pakai tidak cepat hancur. Amin. Sehingga mobil yang kau pakai tidak tertabrak, padahal belum pernah tergores mobil HRV-mu. Misalnya, amin saudaraku. Supaya dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, amin. Itu bagian Tuhan. Nah lalu persembahan khusus ini apa? Inilah taburanmu, amin. Sama-sama katakan taburan. Amin. Pernahkah kalian melihat buah yang berbuah tanpa ada yang menaburnya? Pernah? Adakah di sini? Aduh, enggak ada ya Kak itu ya, orang pertanyaan saudaraku ya. Bukan bim salabin saudaraku, ya. Lalu ditengking-tengking Kak Grace, tumbuh. Dilihat Kak Grace ini tembok di sini, tumbuh apel, tumbuh durian. Enggak bisa, enggak bisa, amin. Harus ada benih yang ditaburnya dan disiraminya supaya itu menghasilkan buah. Amin saudaraku. Apa itu persembahan khusus? Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa
Maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Ayat 20, tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah kamu harus mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Apa katanya? Turun temurun. Amin. Ini ketetapan yang harus dilakukan. Saya konsultasi sama hamba Tuhan, saudara ya. Abang saya, bagaimana bang? Saya menyampaikan ini kalau mereka protes di hatinya. Dikit-dikit masalah uang, dikit-dikit masalah uang. Kebenaran harus disampaikan, amin. Sehingga dia tahu, kalau kau mau diberkati, ini berkat keuangan saudaraku. Berkat itu bukan hanya keuangan, amin. Ketika kau ingin diberkati secara keuangan, lakukan hal ini. Setiap kau dikasih jajan, dengarkan. Kau belum, banyak di sini yang belum bekerja. Jangan curi bagian Tuhan. Sakit saudaraku. Kau akan dihajarnya. Coba andai kata saya sama tante saudara hilang handphone itu pada waktu itu. Lalu kami bilang, udahlah Tuhan itu kan menjadi bagianmu. Oh enggak, itu menjadi bagian pencuri saudaraku. Kalau saya tahan-tahan, saya akan terus habis terus. Jangan berani macam-macam dengan itu. Amin. Amin. Lakukan saudaraku, lakukan. Bukan karena jumlah, saya berbicara bukan karena jumlah. Tapi ketika ada peraturan, lakukanlah itu karena kau taat dan mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin saudaraku. Lakukan. Satu ayat lagi, Keluaran 25 ayat 2. Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Amin. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Ya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Amin. Ternyata ini adalah wajib juga saudaraku. Bagaimana mungkin kau menerima sesuatu yang kau tidak menaburnya? Bagaimana mungkin kau diberkati untuk berikutnya, taburan yang saat ini kau tidak memberinya? Amin. Saya mengajarkan ini saudaraku supaya apa? Supaya dari masa remajamu kau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan kaya raya saudaraku. Bukan juga kaya waring saudaraku ya. Nah dengarkan. Tuhan memberkati kita. Dia melimpahi kita dengan berkat. Amin saudaraku. Dia tidak pernah lalai untuk memberkati kita. Dengarkan. Sesuai dengan takarannya dia memberkati engkau. Dia memberkati engkau sesuai dengan takarannya. Apa saja itu persembahan? Ya, banyak saudaraku. Ya, ayat berikutnya itu. Inilah persembahan, ayat 3, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak dan lain sebagainya saudaraku. Ada banyak saudaraku ya. Saudara baca nanti di rumah. Amin. Nah, lalu berilah sesuai dengan takarannya. Ini saya akan kupas saudaraku bagi kita semuanya. Amin. Lukas 6 ayat 38. Amin. Habis ini saudaraku kita akan belajar untuk pergi menginjili dan berdoa. Amin. Kita harus pergi.
supaya kita diberkati Tuhan juga, hidup berkemenangan. Amin saudaraku. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, dengarkan, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk diukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Makanya berani memberi. Amin saudaraku. Berilah maka kamu akan diberi. Kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa saudaraku. Berilah maka kamu akan diberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin saudaraku. Itu semua orang-orang Kristen paham akan hal itu, tapi susah melakukannya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Kapasitasmu apa saat ini saudaraku? Kau hanya seorang pelajar. Kau hanya seorang mahasiswa. Tuhan. Saudaraku ketika memberi persembahan kepada Tuhan, datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Amin. Tuhan, inilah yang dapat kuberi. Aku hanya seorang pelajar Tuhan. Aku hanya diberikan jajan dan uang bensin setiap hari. Aku diberikan 10, 15 ribu, 20 ribu. Tapi dari 2 ribu ini Tuhan aku persembahkan kepadamu Tuhan. Kau memiliki takaran itu saudaraku. Kau dengan berani, kau mengembangkan kapasitasmu. Dengar, Tuhan tidak akan pernah diam kepadamu. Amin. Ketika saya khotbah ini saudaraku, ada beberapa orang di antara engkau mengerti dan Tuhan membuka hatimu. Tetapi ada di beberapa kalian mengeraskan hati. Saya tidak peduli akan hal itu saudara. Yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Kau mau lakukan urusanmu, amin. Kau tidak lakukan itu urusanmu sama Tuhan. Bagian saya sudah menyampaikannya, amin. Amin saudaraku. Takaran itu saudaraku adalah tempat. Kalau segini hanya kapasitasmu, segitulah yang kau dapat. Tetapi dengan tekadmu yang luar biasa, Tuhan, aku mau memberi dengan kau Tuhan. Aku mau memberi kepadamu Tuhan. Dengan takaran yang kumiliki ini Tuhan. Aku mau memberi Tuhan Yesus. Sekalipun aku dengan kekurangan. Saudaraku uji Tuhan, amin. Setelah kau memberi, uji Tuhan. Uji Tuhan. Apakah Tuhan memberkatimu? Tapi jangan pernah menguji Tuhan sementara kau bukan hidup di dalamnya. Jangan pernah berani. Amin. Maka iblis yang akan memakanmu. Lakukan. Tuhan, aku persembahkan ini kepadamu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Amin. Lihat. Yang digoncangkan tumpah keluar. Saudara tahu kalau saudaraku mau ngisi beras, tahu? Itu berasnya digoyang-goyang dulu saudaraku, betul? Lalu dipukul-pukul saudaraku supaya apa? Supaya padat ya, betul saudaraku? Ditambahkan lagi. Ditambahkan lagi. Sampai tumpah keluar. Tuhan akan memberikan hal ini kepada orang yang memberi. Tuhan akan memberikan ini kepada orang yang memberi. Kemarin saudaraku ada seorang anak rohani saya yang sangat diberkati Tuhan. Yang cantik jelita, namanya bukan jelita saudaraku ya. Dia datang. Om, dia naik ke kamar saudaraku, dia berkata, Om, aku mau ngasih perpuluhan. Dia datang saudaraku. Perpuluhannya pertama kali. Om, aku mau ngasih perpuluhan. Padahal saat-saat ini adalah saat-saat krisisnya dia, saudaraku. Dia yang berkata, saudaraku, papaku lagi menyetop aliran-aliran.
perpuluhan yang diberikannya saudaraku tidak sama seperti yang diberikan Stephen saudaraku. Saya bukan melihat jumlahnya, dengarkan. Saya tidak melihat jumlahnya. Tetapi yang saya tangkap, dia berani memberi seperti bangsa Israel saudaraku. Ketika dia lagi masa panceklik, ini yang harus kuberi katanya. Amin saudaraku. Dia memperbesar kapasitasnya saudaraku. Itu maksudnya memperbesar kapasitasnya. Sementara dia tahu lagi tersendat di atas sana, dia berani memberi. Saya tidak tahu apakah itu perpuluhannya saudaraku atau dia hanya memberi. Saudaraku ya. Mau saya tanya ini jangan-jangan harusnya 500.000, enggak. Diberi loh. Siapa orangnya? Tanya aja, tadi keluar suaranya saudaraku ya. Berani memberi. Tapi belum ada yang ngasih tahu sama saya, Om setelah aku ngasih ini, maka aku tidak akan makan lagi. Belum. Saya menunggu sampai ada kesaksian itu. Amin saudaraku. Karena itu luar biasa, itu di Alkitab itu ada saudaraku. Janda di Sarfat, lalu seorang janda yang memberikan persembahan di depan Tuhan. Setelah dia memberikan itu, dia tidak akan makan lagi katanya. Bahkan janda itu saudaraku ya di zaman perjanjian lama itu dia bilang, setelah aku memberikan ini, maka aku dan anakku akan mati katanya. Tapi hamba Tuhan itu berkata, tidak, masak aja dulu roti buatku. Saudaraku ya, minggu depan kita akan bahas itu. Amin saudaraku. Beri, bikin roti untukku. Dibikin roti. Dan disitulah yang minyak satu tempayan saudaraku. Akhirnya menjadi ratusan tempayan saudaraku. Minyaknya netes terus, mengalir terus. Sampai dia berkata, sudah habis tempat penampungannya, stop minyaknya. Nah saudaraku, jangan pernah hanya menjadi pendengar. Jangan pernah hanya kagum dengan cerita orang. Alamilah hal ini saudaraku, alami. Om aku hanya dikasih mamaku 5.000 setiap hari, lakukan bagian Tuhan. Amin, lakukan. Om malu, masa di persepuluhan nanti hanya 2.000, enggak apa-apa. 500 perak pun itu kau taruh di amplop, lebih mahal amplopnya dari perpuluhannya enggak apa-apa saudaraku, amin. Dengarkan. Lakukan. Karena kau cinta sama Tuhan, amin. Tapi jangan pernah kau sembeli bagian Tuhan. Itu yang mau saya putar sebenarnya kesaksiannya saudaraku. Ada seorang bapak yang berkeluarga. Ya dia gajinya di Bali saudaraku. Dia gajinya 1.600.000. Dia kasih 700.000 sama Tuhan. Mereka beli beras, padahal dia, istrinya dan anak bayi, ya, 25 kilo, 2 minggu habis. Ya dipotong-potongnya terus, habis itu dikasihnya 120. Selalu mengalami itu sampai Tuhan berbicara di dalam hatinya, kau harus memberi lebih. Gajinya tetap saudaraku, ini kesaksian luar biasa. Gajinya tetap, banyak kesaksian-kesaksian yang aduhai saudaraku, betul. Ya. Tetapi saya sengaja mendengar kesaksian-kesaksian yang sederhana saja. Amin. Gajinya tetap 1.600.000, tapi dia memberikan 200.000, Bapak itu. Entah kenapa 25 kilo itu lebih 1 bulan seminggu, saudaraku. Lalu biasanya mereka menghabiskan 400.000 untuk beli saudaraku, ikan, lauk dan segala-galanya, sayurnya saudaraku. Bahkan mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ada saja berkat Tuhan mengalir. Dan disitulah Bapak itu katakan, Tuhan bilang ujilah aku, kata Tuhan. Amin. Tuhan yang bilang ujilah aku. Bukan dia enggak menghadapi masalah, ada saudaraku, ada masalah. Tetap ada masalah.
tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, kesaksian berikutnya ada seorang gadis itu, saudaraku. Setiap kali saya mau memberi perpuluhan, saudaraku ya, dengarkan. Saat-saat ini kok enak, saudaraku. Kau hanya ngasih perpuluhan 100.000, 60.000, 20.000, 10.000. Dengar, setialah dari perkara kecil, amin. Paling susah, saudaraku, ketika perpuluhanmu harus kau berikan 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi setialah, amin. Abang saya, saudaraku, seorang yang punya tambang. Waktu itu dia, saudaraku, dia harus memberikan ke gereja perpuluhan 1, berapa miliar, saudaraku. Saya hanya gitu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, pingin dong kasih perpuluhan 100 juta Tuhan. Amin. Kau bilang sama Tuhan begitu, amin. Tuhan, aku rindu Tuhan ngasih perpuluhan 10 juta Tuhan. Amin. Berarti yang kau hasilkan berapa, saudaraku? 100 juta, saudaraku. Mintanya gitu. Jangan kau balik-balik. Amin. Tuhan kasih 100 juta, kata Tuhan. 10.000 aja kau enggak kembalikan. Beli BlackBerry aja kerjamu. Kau jual kucingmu misalnya. Amin. Piu. Ya. Dikasih orang kucing, dijual kucingnya enggak ada perpuluhannya. Harus dikasih, amin, saudaraku. Ya. Ingat, dahulukan memberi kepada Tuhan loh. Ini kan karena saya tahu, kan banyak yang saya enggak tahu, amin, saudaraku. Amin. Komitmen, belajar sama Tuhan, setia. Amin. Belajarlah memberi, saudaraku. Jangan takut, gak usah takut, amin. Gak usah takut. Bukan segala-galanya uang ini, bukan, amin. Tuhan akan cukupkan, dengarkan. Mungkin benar kau hanya punya uang 100.000 sebulan, tapi dengarkan. Mungkin 100.000 itu tidak akan pernah berkurang dari kantongmu. Amin. Ya. Memang benar mungkin mamamu mengirim uang dan mengasih jajan kepadamu hanya 150.000, tapi dengarkan. Saya dan tante sering mengalami itu, saudaraku. Ketika kita mau membayar, ada orang yang membayarnya. Amin. Ketika mau menginap di Swiss Bell, ada yang tergerak untuk memberikan kamar. Coba, saudaraku. Amin. Ketika mau beli sepatu yang baru, ada orang memberikan sepatu. Mohon maaf, tertunda kadonya katanya. Wah, aduh apa ini? Sudah sebulan lebih. Padahal saya mau beli sepatu, saudaraku ya. Dari orang yang gajinya pas-pasan. Pas-pasan gajinya, saudaraku. Tapi dia memberi. Kenapa? Karena dia setia memberikan yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Nanti gak dilakukan juga. Lakukan, amin. Amin, saudaraku. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangannya. Lakukan bagian Tuhan, amin. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Lakukan. Melebihi kapasitasmu, amin, saudaraku. Sehingga Tuhan melimpahi itu. Sehingga Tuhan membuat itu menjadi berlimpah. Amin. Amin, saudaraku. Kita siapkan hati kita datang sama Tuhan. Ku kagumi Caramu mencintaiku, kau
dari beberapa minggu yang lalu. Dengarkan. Sekarang ambil komitmen di hadapan Tuhan. Saudaraku, ambil ketetapan di dalam hatimu. Mudah, tidak ada yang mudah. Ketika kau berketetapan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dengarkan. Pada saat itu jugalah iblis akan mengganggu, iblis akan mengacaukan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu setia mendampingi kita. Saat ini kau yang rindu untuk diberkati Tuhan secara keuangan, angkat tanganmu. Kau yang rindu diberkati Tuhan secara keuangan, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus bahwa mereka memerlukan banyak hal. Engkau tahu bahwa mereka memerlukan segala sesuatunya itu, keuangan itu Tuhan. Untuk kegerakan kebangunan rohani juga Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku berdoa. Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Untuk Tuhan mencurahkan berkat bagi anak-anak-Mu. Grace Zion, diberkatilah Engkau. Dan Tuhan mencurahkan berkat bagimu. Saudaraku, kau yang angkat tangan, bikin janjimu kepada Tuhan. Tuhan ingin mendengarnya. Tuhan, aku mau setia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia Tuhan. Dalam perkara kecil aku mau setia Tuhan. Karena Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situlah hartamu berada. Saat ini taruh hartamu di Tuhan, kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan, tergenapilah segala sesuatu yang sudah Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu Grace Zion di tempat ini Tuhan. Supaya segala sesuatu menjadi baik dan luar biasa Tuhan. Kami berdoa biarlah firman yang ditaburkan itu bertumbuh, berakar yang kuat, dan berbuah yang lebat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bolehkah tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang sudah kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan korban syukur kami yang kedua. Bahkan ada di antara kami yang mau mengembalikan perpuluhan. Tuhan memberkati setiap apa yang kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau angkat pujian kita bersuka. Teman-teman, persilahkan memberikan di kantong yang akan diedarkan.